Tim Fakta sudah sampai di perumahan Green Lake City, Cipondoh, Tangerang, kediaman dari Bang Nuske. Disitulah insiden yang terjadi, penyerangan di klaster Australia nomor 52. Kita akan tanya ya. Abang, apa kabar? Baik. Tim Fakta ingin tahu sebenarnya Bang Nuske, satu kondisi dari keluarga bagaimana saat ini? Bersyukur sama Tuhan karena masih dilindungi ya. Ya. Sekalipun kondisinya seperti begini, tapi mereka masih bisa meloloskan diri lewat jendela belakang atas lantai 2 ke tetangga rumah sebelah. Oke, kita boleh ke dalam. Boleh, Bang? boleh. Boleh, Jadi boleh. ini sebenarnya memang kondisinya begini tiap hari nih, ada Kondisi begini, lagi iya, dua. ada latihan ini tempatnya nih. Ini kan satu kemarin ada di ambil polisi bagi barang bukti. Kan dilempar nih dalam. Jadi yang ini ya Bang ya? Ya ini yang satu, ini 15 kilo nih. Jadi dibuang ke dalam, dilempar ke pecah. Ke kaca yang ini Bang? Kaca ini, ya benar. Ini kacanya. Jadi belum sama sekali diapa-apakan karena masih akan ada Iya, masih ada rekonstruksi oleh TKP ya. Belum. Kompleks ini paling nyaman. Ini satu pintu masuknya kan cuma satu. Keluar masuknya cuma satu. Paling nyaman lah kompleks ini. Ada yang rusak kemarin ya, tapi ya. Iya. Mobil ya, kaca mobil. Apa saja saya, mobil? anak saya, Mobil Bang Nus, mobil anak, motor istri, motor banyak tuh, ada berapa yang itu? motor ada berapa yang rusak? Sama mobil tetangga ini juga Pajero Sport. Yang mana Bang? Dia udah masukin garing. Jadi sebelah juga kena juga. Sebelah juga kenal. Jadi yang di rumah pada saat itu siapa aja Bang? Ada istri saya, anak saya yang cewek, terus adik ipar saya, Iya. terus anak saya yang kecil, ada kakak perempuan saya, terus ada pembantu punya anak, Iya. ponakan Tio. Sama ponakan saya Tio, 7 orang. 2 orang. Jadi kebanyakan perempuan. Perempuan semua, laki-laki cuma 1. Laki-laki cuma Tio tadi. Tio itu. Ini ada bensin nih, dibuang semua di dalam tuh. Masih ada sisa. Ini ada bensin. Itu bensin. Ini ya, plastik ya. Plastik bensin ini. Plastik. bensin. Oke, ini belum boleh kita tidak boleh pegang. Jadi ini ada plastik bensin, tapi nggak ada api Nggak ada api. atau apapun. Ya. Tapi bau bensinnya sudah. Bau. Oke, kita boleh masuk ke dalam. Boleh, silakan. Ya, kita masuk ke dalam. Ini barang-barang lah seperti Iya. tas bin saya ini. Ini nggak digerakkan ya bang ya? Enggak, saya biarin ini semua Iya. masih seperti mereka masuk ke sini, mereka mungkin potong dulu ini pintu. Aha. Tuh. Oh jadi bukan didobrak ya? Bukan didobrak, dipotong dulu baru didobrak. Iya. Tuh langsung piring-piring di atas semua habis, foto-foto semua hancur. Di belakangnya kita belum ambil, dia belum masuk. Belakang ada. Tuh, yang Oh ya. Iya oke. Ratakan semua ya bang ya pulsa. semua. Ini dirusak dengan menggunakan sajam sendiri ya? Kan nggak tahu deh, kayaknya ini sajam nih. Potongan ini kayaknya sajam. Ini sampai terpotong begini Iya. nih. Oke. Lalu kemudian istri membawa anak ke. Larinya ke atas sana tuh. Dari sini. Oke, boleh kita lihat. Boleh ya? Ya. Aku udah lihat pelakunya, aku teriak lari. Saudaraku nyamatin saudara di dalam kamar itu. Aku sempat ngeliat di kaca kamar itu beberapa orang rombongan. Iya. Aku bilang lari ke atas lari. Aku lari dengan Gini ke sini. Oh, cara lari ini naik ke. ke atas. Iya. Naik manjat sampai lurus. Naik. Iya, iya. Naik ini. Kelihatan nggak? Oke. Sambil saya teriak tolong dengan histerisnya. Tolong. Oke, sebentar bang ya, saya permisi ya. Iya ya. Jadi lewat sini. Jadi tadi Anak mbaknya saya yang ini. bertujuh ini semua lari ke sana ya? Lima, Oh. dua di sini. Berdua di sini, berlima lari. ke sana. Ya. Oke, boleh turun sedikit mbak, bahaya atau takut? Oke. Jadi saat itu mbak dengar ada letusan juga ya? Saya udah nggak ikut ya. nggak dengar apa-apa. Cuma pokoknya saya di sini saya udah minta tolong sekeras-kerasnya dan tetangga mendengarkan itu. Makanya mereka ke atas, mereka bingung. Pertama nggak takut, dikira saya orang jahat. Iya. Mohon Pak, saya minta pertolongan keluarga saya terancam ini. Baru ada penjelasan saya naik. Saya naik pun tanpa ada ini. Kan ini kan. Oh ya, sebelumnya. Saya nggak tahu. Pikirnya saya udah bisa naik aja. Ya jadi karena Tio, Dinda itu Iya. udah sama nggak tahu ya. Akhirnya kita udah masuk ke dalam semua. Iya. Saudara saya nyangkut kakinya. Oh. Dan membabi buta saya tarik dia karena saya udah pikir tembak nanti kan saudara biarin lama Luka udah sedikit, membabi buta lebih gimana baik. sih. Jadi ke atas ini ada yang meletus nggak senjatanya, senjata apinya? Ingat nggak? saya enggak karena Tapi- saya orang pertama kali mereka belum ada yang ngejar, mereka masih Oke. di bawah, tapi ponakan saya yang ngedengar. Oke, kita mungkin kembali ke bawah lagi ya, Bang Nus ya. Kita boleh mungkin yang pihak keluarga yang ada di sini yang pada saat itu ada juga gimana Bang? Mungkin selain Bang Ririn, Ada istri saya, Ma. boleh saya tanya mungkin? Boleh, saya anak dulu, saya Pak. juga boleh. Mas ini mas. Ibu Balkis, iya. Jadi ini yang luka karena mau menyelamatkan si pertama, kecil. iya.
Pertama karena saya dengar ada yang ribut kan di depan. Iya. Saya lari ke kamar, saya mau lihat ada apa. Ini Kak. Karena saya waktu itu memang lagi dalam keadaan ketakutan karena suami saya keluar kan. Posisi di mana? Di ruang tamu nih, Oh, di ruang di tamu. kursi ini ya. Oke, lalu kemudian? Terus saya lari masuk ke sini, saya lihat satu orang itu yang pertama kali melempar barbel Iya. sambil membawa senjata tajam parang yang panjang, sambil dia mengambil barbel yang suami saya di depan ini Iya, di biasa tempat- fitness tempat ya. fitness olahraga ya. Iya. Pertamanya mereka bisik-bisik, Iya. ambil Ambil Barbel di iya. depan. Tapi setelah saya keluar lari dari kamar bawa anak saya dengar mereka teriak-teriak, potong kasih mati yang ada di dalam rumah. Itu bahasa mereka, itu bunuh, istilahnya bahasa kita. Saya sambil sekuat tenaga saya lari ke atas, saya teriak, lari sekuat tenaga lari. Adik saya yang ngasih petunjuk jalan. Ya, Kami lari lewat ya. tempat jemuran, Betul. tembok tetangga itu kami tembusin sampai akhirnya ketemu rumah tetangga yang bisa menyelamatkan kami semua. Ini Deslim anak tertua ya? Yang perempuan tertua ya. Iya. Jadi yang pertama kali ingat ada Dede di depan itu Deslim dulu. Aku yang lari. Jadi pas barbel itu masuk, adik aku lagi berdiri di deket pintu, tempat iPad itu yang kaca. Dilempar. Aku langsung tarik adik aku, sama mama udah lari. Dorong keluar mereka, langsung saya dorong lagi. Itu barbel segede gini tuh nyaris kena kepala adik saya, gini gitu. Mau bayangin sih kalau kena sampai kepala adik saya tuh gimana gitu. Karena dia yang melindungi adiknya pas saat Pertama barbel kali itu. Deslim. Karena pas Deslim gimana pada Di sini. Karena pas waktu saya masuk, Desli ikut di belakang saya karena saya waktu mau mengintip ada apa nih di depan. Ternyata saya lihat pelaku semua 5 orang. Jadi Untuk kita nggak penjara, kepikir ya? sekali kalau mereka itu mau serang kita di dalam rumah. Kan tadi kan Papa bilang Deslim sembunyi di atas fiberglass. Sama tante berdua. tante sama ibu. Oke. Jadi kondisinya di situ kamu nggak takut jatuh di situ udah nggak Aku udah nggak mikir takut jatuh. Mereka udah naik di sini. Mama turun nanti dapat tembak. Aku langsung kayak gini. Oke, karena udah nggak mungkin. Karena nggak mungkin mereka udah di tangga, udah Jadi lari. tante juga sama Deslim langsung Aku tarik tangga aku. Terus kita doang muka Kita begini. nggak bisa tidur Nah, oke, sambil mendengar teriakan mereka. tembak. Iya. Walaupun ada perempuan dan anak kecil, Iya. dan dia tahu ada si adik. ya? Ada pasti tahu. Dia sudah lihat juga dari luar. Oke, jadi itu terselamatkan ya, memang dikasih selamat juga ya ibu ya, jadi keluar laut sana hanya dalam hitungan menit mungkin. Iya. Kita harus klarifikasi juga faktanya, apakah ini memang kan masalah keluarga kalau bisa dikatakan ya. Urusannya tuh ada sengketa di Ambon sana. Iya, sengketa. Terus masalahnya udah selesai sih. Kami sudah mengurus, udah selesai sebetulnya. Dia ini tidak bersabar saja. Tidak bersabar untuk mendapatkan haknya. Iya, kalau dia bersabar itu pasti beres. Oke. Saya sendiri juga, saya bilang begini, saya maksudnya mau ketemu, saya mau jelasin bahwa tanggung jawab saya sudah mengurusi, udah selesai. Sekarang Anda tinggal mengurusi di sana, Anda kan punya lawyer, kirimlah mereka ke sana. Oke. Tapi dia telepon saya terus, dia ngancam saya terus, suruh saya ke Ambon untuk mengurusi. Apa yang bisa diambil dari sini? Khususnya yang mau disampaikan juga ke Bung John Kay di sana. Saya berharap dia sudah lakukan dan dia mengakui itu di kepolisian Oke. supaya dia jangan memperhambat proses penyidikan yang sekarang lagi berjalan. Oke. Dan saya berharap tuh dia sudah lakukan, dia harus gentleman, mengakui kesalahannya, mengakui perbuatannya. Oke. Karena saya sudah memaafkan dia. Kalau dia tidak mengakui perbuatannya, dia menghambat proses ini, saya juga manusia biasa, saya juga takut sama adik-adik saya, nanti mereka bisa lakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan temukan fakta berikutnya.